Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Produksi Aquacultur, Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka. Kelompok 2 terdiri dari Amelia Safitri, saya sendiri, Rina, Heti Sarlini, Mariani, dan Hijrawati. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Integrate Multitropik Aquacultur. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan membawakannya. Pengantar, apa itu Integrate Multitropik Aquacultur atau IMTA? Nah, IMTA adalah suatu sistem aquacultur berkelanjutan yang menggabungkan berbagai organisme dari tingkat trofik berbeda dalam satu lingkungan budidaya. Contohnya ikan, alga, kerang, dan teripang. Tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan diverifikasi hasil. Baik, langsung saja bagian dari konsep dasar IMTA. Yang pertama, tingkat trofik. Penghasil limbah ada ikan dan udang. Pemanfaat nutrien ada alga dan tumbuhan laut. Pengurai ada kerang dan teripang. Yang kedua, siklus alami, yaitu limbah dari satu spesies menjadi sumber nutrisi bagi spesies lain. Yang ketiga, berbasis ekosistem, yaitu meniru proses alami untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, manfaat IMTA. Yang pertama ada ekonomi. Diverifikasi hasil panen, ada ikan, alga, kerang. Pengurangan biaya pengolahan limbah. Yang kedua, lingkungan. Mengurangi pencemaran laut, memanfaatkan limbah organik secara efisien. Yang ketiga, sosial. Mendukung keberlanjutan komunitas pesisir, menyediakan lapangan kerja baru. Contoh sistem IMTA. Contoh sistem IMTA antara lain ada ikan salmon, rumput laut, dan kerang. Limbah nitrogen dan ikan salmon diserap oleh rumput laut, sedangkan partikel dan organik dimanfaatkan oleh kerang. Udang, alga, dan teripang. Limbah udang dijadikan makanan bagi alga dan teripang. Tentang dalam penerapan IMTA, desain sistem yang kompleks membutuhkan pengetahuan ekosistem yang mendalam. Biaya awal memang sangat tinggi, investasi awal struktur dan teknologi, regulasi dan kebijakan yang kuat, penerimaan pasar, edukasi konsumen tentang manfaat produk IMTA. Mungkin itu saja. Implementasi IMTA, penelitian dan pengembangan melibatkan ilmuwan dan praktisi aquacultur, kolaborasi multi stakeholder, pemerintah, akademisi, nelayan, dan perusahaan, meningkatkan kesadaran publik, kampanye manfaat IMTA untuk konsumen, pengembangan teknologi, sistem monitoring kualitas air, efisiensi pemanfaatan limbah. Studi kasus IMTA, studi kasus Kanada salmon rumput laut kerang. 1. Sistem IMTA diterapkan di pesisir Kanada. 2. Hasil, peningkatan produksi sebesar 30%, pengurangan limbah nitrogen hingga 50%. Studi kasus tongkok, udang, alga, teripang, kombinasi spesies tropis untuk pasar lokal dan ekspor. Hasil, peningkatan keuntungan petani aquacultur. Kesimpulan, mengapa IMTA penting? Yang pertama, menawarkan solusi aquacultur berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, diversifikasi hasil budidaya untuk ekonomi yang lebih stabil. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.